Sebelumnya, Shalom, Om Ruben, selamat sore. Ya, Terima shalom. kasih Ya, udah nyempatin waktunya hadir di sesi wawancara ini. Mungkin saya perwakilan dari kelompok 20 Pendidikan Agama-Agama Dunia, eh, PJJ Ilkom Universitas Pelita Harapan. Izin minta waktunya Om Ruben sebentar, kurang lebih 20-30 menit. ya. Di cut 2 tugas wawancara tokoh agama, Om. Kita ada beberapa topik yang ingin kita bahas. Kita diskusikan dengan Om Ruben sebagai salah satu tokoh agama di agama Kristen, Om. Mungkin saya bisa buka langsung ke pertanyaannya, Om. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Adelia Augusta dari kelompok 20 PAAD Universitas Pelita Harapan. Jadi yang dimana kita ada kerja kelompok, yaitu wawancara narasumber tokoh agama, salah satunya Bapak. Untuk topik kali ini adalah manusia dan keselamatan, inkarnasi dan reinkarnasi. Mungkin di sini aku ada 3 pertanyaan sama Bapak. Salah satunya, dengan apa yang sudah diajarkan dalam Islam itu sendiri. Jadi kalau dalam Islam itu sendiri, keselamatan itu sesuai dengan kaidah ya, yang harus kita ambil dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Jadi dalam Al-Quran sendiri itu memang sudah diajarkan tentang konsep-konsep atau ajaran-ajaran agar kita sebagai manusia bisa hidup selamat di dunia dan di akhirat. Dan itu pun sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh pembawa Al-Quran sendiri, Al sendiri, yaitu Rasulullah SAW, ya, sesuai dengan akhlak atau adab yang diajarkan kepada umat Islam itu sendiri. Kalau kita berbicara keselamatan dalam konteks pertanyaan ini ya, berarti kan ini mengenai keselamatan bagaimana jiwa manusia dan rohnya sampai ke surga ya. Berarti konteksnya dari pertanyaan itu kan itu ya. Iya, Om. Saya kira kalau konteks keselamatan itu tidak, artinya tidak cuma usaha manusia, tetapi memang ada sebuah anugerah yang diberikan kepada manusia. Jadi ada satu anugerah yang memang Tuhan berikan, dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan itu kepada manusia karena dia sudah diutus oleh Bapa di surga. Tetapi jangan lupa tetap harus ada usaha manusia dalam hal ini untuk mencapai keselamatan tersebut. Jadi ada bagian yang memang Tuhan kerjakan untuk manusia, juga ada bagian yang dikerjakan oleh kita, ya. Karena berdasarkan konteks Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dalam hal ini juga ada penurutan kepada perintah-perintah Tuhan yang harus dijalankan manusia untuk mencapai keselamatan tersebut. Walaupun anugerah itu tersedia, tapi Tuhan mau ada bagian kita yang menjadi tanggung jawab kita untuk dikerjakan. Ya, oke. Ini kalau dalam Islam, kita moral itu kita sebut akhlak ya, akhlak karimah itu sudah diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW sesuai dengan apa tujuan diutusnya beliau. Dia berkata bahwa innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diturunkan atau diutus sebagai apa? Sebagai utusan yang nantinya akan memperbaiki akhlak manusia. Makanya berbicara tentang adab, berbicara tentang moral, berbicara tentang
kita nggak bisa lari dari kehidupan baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu perbuatannya, perkataannya, dan persetujuannya. Itulah yang harus kita contoh, karena beliaulah suri tauladan kita. Kalau menurut agama Kristen itu, yang pertama adalah mengenai ajaran kasih, ya. Moralitas dalam Kristen berpusat kepada kasih, karena Tuhan juga mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Itu yang diajarkan. Jadi mengajarkan tentang kasih, baik itu kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa, juga mengasihi kepada manusia lain. Mengasihi kepada manusia lain itu maksudnya seperti kita layaknya mengasihi diri sendiri. Jadi Tuhan Yesus tuh mengajarkan seperti itu, karena memang Tuhan itu sendiri yang adalah kasih. Lalu yang kedua adalah perintah Tuhan. Alkitab itu berisi berbagai perintah Tuhan yang membimbing umat manusia itu berperilaku. Seperti contohnya salah satunya adalah 10 perintah Allah yang diturunkan oleh Allah pada saat itu kepada Musa, ya. Itu perintah itu pada dasarnya menekankan tentang kejujuran, keadilan, kasih, penghormatan terhadap orang lain. Lalu ada pertobatan dan pengampunan. Umat Kristen diajarkan untuk bertobat atas dosa-dosa mereka dan mencari pengampunan, baik dari Tuhan maupun dari sesama. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya agama Kristen itu menawarkan panduan tentang moralitas dan tanggung jawab manusia dengan cara berbeda. Tetapi semuanya menekankan pentingnya baik dan hubungan yang harmonis dengan sesama. Melalui ajaran-ajaran ini, umat diajak untuk menjalani hidup yang tidak hanya selamat secara spiritual, tetapi juga bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi dalam Al-Quran itu telah dijelaskan bahwa setiap manusia diutus ke muka bumi ini itu mereka bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka berbuat, sesuai dengan bahwasanya ada satu ayat, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Jadi setiap kamu adalah pemimpin dan kamu nantinya akan ditanya tentang bagaimana kepemimpinan kamu di muka bumi ini, baik terhadap dirinya sendiri, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, apapun baik dan buruk, ya itu pilihan sebetulnya. Pilihan, konsekuensinya akan diterima nanti di kemudian hari, ya di yaumil hisab kalau kita bilang, ya yaumil hisab. Maka selayaknya sebagai manusia yang diciptakan sebagai manifestasi ciptaan terbaik, kita kan manusia nih sebagai manifestasi ciptaan terbaik dari Sang Pencipta, maka kita harus menjadi contoh, menjadi rahmatan lil alamin sesuai dengan tujuan dari agama Islam itu sendiri. Kalau kehidupan setelah kematian memang itu dijanjikan oleh bukan saja Alkitab, ya, tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus mengajarkan atau menjanjikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu maksudnya ada satu kehidupan lagi di balik kematian ini. Jadi barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini maksudnya adalah hidup di terlepas dari hukuman neraka, yang boleh dibilang kita hidup di dalam satu kehidupan lagi. Biasanya kalau orang-orang Kristen itu mungkin bisa saja menyebut sebagai Yerusalem baru atau di dalam kerajaan surga, ya. Karena itu memang tujuan akhir dari hidup manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu kan dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal ini di sini adalah hidup yang terhindar dari api neraka atau ke dalam neraka. Jadi ada satu kehidupan lain setelah kehidupan ini yang lebih berbahagia, di mana tidak ada tangisan lagi, tidak ada lagi kesusahan, seperti itu. Tidak ada lagi sakit penyakit. Jadi kehidupan kekal itu pasti ada. Dan bahkan durasinya lebih panjang daripada kehidupan yang sekarang, manusia cuma 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Yang kedua adalah, kenapa ada kehidupan kekal? Karena Tuhan ingin memberikan satu hadiah, yaitu mahkota kehidupan yang merupakan hadiah dan penghargaan. Ya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan bahwa setiap orang akan dihadapkan di hadapan tahta Kristus untuk menerima penghargaan atas apa yang dilakukan di dalam hidup ini. Baik yang baik maupun yang buruk. Itu menunjukkan bahwa tindakan di dunia ini memiliki konsekuensi di dalam kehidupan setelah kematian. Lalu berhubungan dengan kehidupan kekal, adanya juga kebangkitan. Kebangkitan orang mati, di mana pada saat nanti Tuhan Yesus datang menjemput para kekasihnya di awan-awan, orang yang sudah meninggal pun akan dibangkitkan untuk menerima kehidupan kekal tersebut. Bisa juga kehidupan kekal ini karena ada tahta pengadilan Tuhan, jadi berupa nanti ada pengadilan, bisa saja kehidupan kekal ini berupa masuk ke dalam neraka atau kerajaan surga karena adanya pengadilan pada saat setelah kebangkitan tersebut.